tengah panasnya geopolitik Timur Tengah, dunia kembali dikejutkan oleh satu kenyataan yang tak pernah benar-benar hilang. Konflik antara Iran dan Israel kembali memanas, dan kali ini lebih berbahaya dari sebelumnya. Segalanya bermula dari meningkatnya ketegangan yang selama ini hanya bergerak di balik bayang-bayang. Serangan-serangan kecil, operasi rahasia, hingga perang proksi yang berlangsung bertahun-tahun, perlahan berubah menjadi konfrontasi terbuka. Namun, yang membuat dunia mulai bereaksi keras bukan hanya soal perang itu sendiri, melainkan bagaimana perang itu dilakukan. Dalam berbagai laporan internasional, muncul tuduhan bahwa serangan militer Israel tidak hanya menyasar target militer, tetapi juga berdampak besar terhadap warga sipil. Kawasan padat penduduk, infrastruktur penting, hingga fasilitas publik ikut terkena dampak. Gambar-gambar kehancuran mulai menyebar ke seluruh dunia. Rumah yang hancur, fasilitas umum yang lumpuh, dan yang paling menyayat, warga sipil yang terjebak di tengah konflik yang bukan mereka pilih. Organisasi internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai menyuarakan kekhawatiran serius. Mereka menyoroti kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, aturan yang seharusnya melindungi warga sipil dalam perang. Salah satu isu paling disorot adalah prinsip proporsionalitas. Dalam hukum perang, setiap serangan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap warga sipil. Namun, kritik yang muncul menyebut bahwa beberapa operasi militer Israel dinilai tidak sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Apakah ini kesalahan strategi? Atau memang bagian dari pendekatan militer yang lebih agresif? Pertanyaan itu terus menggema di berbagai forum internasional. Di sisi lain, Israel membantah tuduhan tersebut. Mereka menyatakan bahwa setiap operasi militer dilakukan untuk melindungi keamanan nasional dan menargetkan ancaman yang nyata. Namun, di mata banyak pihak, realita di lapangan berbicara lebih keras. Ketika korban sipil terus bertambah, ketika infrastruktur penting rusak, dan ketika bantuan kemanusiaan terhambat, kritik terhadap Israel semakin menguat. Bukan hanya dari negara-negara tertentu, tetapi juga dari masyarakat global. Media sosial mempercepat semuanya. Video dari lapangan menyebar dalam hitungan detik. Narasi resmi tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Dunia kini melihat konflik ini dari berbagai sudut, dan banyak di antaranya menunjukkan sisi gelap perang yang selama ini tersembunyi. Disinilah persepsi mulai berubah. Dukungan yang dulu kuat terhadap Israel di beberapa negara mulai bergeser. Bukan karena satu peristiwa tunggal, tetapi karena akumulasi dari berbagai kejadian yang terus terjadi. Namun, konflik ini tidak berdiri di satu sisi saja. Iran, sebagai pihak yang juga terlibat, mulai menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Serangan balasan mulai dilancarkan, menunjukkan bahwa keseimbangan kekuatan di kawasan ini mulai berubah. Apa yang dulu dianggap sebagai dominasi satu pihak, kini mulai berubah menjadi konfrontasi dua kekuatan besar. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi semakin jelas. Konflik ini bukan lagi sekedar perang militer. Ini adalah perang narasi, perang persepsi, dan perang tentang siapa yang dianggap benar di mata dunia. Namun di balik semua analisis, satu pertanyaan paling penting tetap menggantung. Berapa banyak lagi warga sipil yang harus menjadi korban sebelum dunia benar-benar bertindak? Dan apakah konflik ini akan terus berulang tanpa pernah benar-benar menemukan akhir? Ketegangan yang semula hanya berupa tuduhan dan laporan, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata, ledakan, sirine, dan balasan yang datang tanpa jeda. Di satu sisi, dunia menyaksikan bagaimana tekanan terhadap Israel semakin meningkat. Tuduhan demi tuduhan yang sebelumnya hanya beredar di laporan organisasi internasional, kini mulai menjadi bahan diskusi publik global. Isu tentang korban sipil, kerusakan infrastruktur, hingga dugaan pelanggaran hukum perang terus diangkat, diperbincangkan, dan dipertanyakan. Namun di sisi lain, konflik ini tidak pernah berjalan satu arah.
Iran akhirnya menunjukkan bahwa mereka tidak akan hanya bertahan, mereka akan membalas. Dan balasan itu datang dengan cara yang mengguncangkan. Rudal-rudal diluncurkan, menembus langit malam, mengarah langsung ke wilayah Israel. Sirine kembali meraung di kota-kota besar seperti Tel Aviv. Warga sipil berlarian mencari perlindungan, mengulang ketakutan yang sama, kali ini dari arah yang berbeda. Dalam hitungan jam, konflik berubah menjadi siklus yang brutal. Serangan, balasan, lalu serangan lagi. Namun yang membuat situasi ini semakin kompleks bukan hanya intensitas militernya, melainkan narasi yang menyertainya. Iran menyatakan bahwa serangan mereka adalah bentuk balasan atas tindakan Israel yang dianggap melanggar gencatan senjata dan menyerang target di luar batas yang disepakati. Mereka menuduh bahwa operasi militer Israel, termasuk di wilayah seperti Lebanon, telah memperluas konflik dan mengabaikan komitmen deeskalasi. Bagi Iran, ini bukan sekedar perang, ini adalah pesan mereka tidak akan tunduk. Sementara itu Israel memiliki narasi yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa tindakan mereka tetap berada dalam kerangka pertahanan diri dan bahwa ancaman dari Iran serta kelompok sekutunya terlalu besar untuk diabaikan. Operasi militer yang dilakukan menurut mereka ditujukan untuk mencegah serangan yang lebih besar di masa depan. Dua narasi, dua kebenaran versi masing-masing, dan di tengahnya dunia harus mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun bagi banyak pengamat internasional, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Dampak terhadap warga sipil terus meningkat. Laporan-laporan dari lapangan menunjukkan bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel sebelumnya telah menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur penting. Jalan, jaringan listrik, bahkan fasilitas kesehatan menjadi bagian dari dampak konflik. Dan ketika Iran membalas, risiko itu semakin besar. Kini bukan hanya satu wilayah yang terdampak, tetapi seluruh kawasan mulai merasakan getarannya. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menyerukan penahanan diri. Mereka memperingatkan bahwa jika siklus ini tidak dihentikan, konflik dapat berkembang menjadi perang regional yang jauh lebih luas. Namun seruan itu tampaknya tenggelam di tengah suara ledakan. Yang menjadi sorotan tajam adalah dugaan bahwa beberapa serangan Israel dilakukan dengan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan sipil. Kritik muncul bahwa pendekatan militer yang digunakan cenderung agresif dan berisiko tinggi terhadap populasi non-kombatan. Apakah ini strategi yang disengaja, ataukah konsekuensi dari perang modern yang semakin kompleks? Tidak ada jawaban sederhana, namun satu hal yang jelas, persepsi global mulai berubah. Di banyak negara, terutama di kalangan masyarakat sipil, muncul pertanyaan serius. Apakah tindakan militer Israel masih berada dalam batas yang dapat diterima secara hukum dan moral? Dan ketika pertanyaan itu muncul, tekanan politik pun ikut meningkat. Demonstrasi terjadi di berbagai kota di dunia. Seruan untuk menghentikan kekerasan semakin keras. Bahkan di negara-negara yang selama ini menjadi sekutu Israel, suara kritis mulai terdengar lebih jelas. Ini bukan hanya tentang siapa yang menyerang lebih dulu. Ini tentang bagaimana perang itu dijalankan. Sementara itu di medan perang, realitas tetap brutal. Rakyat Namun di balik semua itu, satu pertanyaan besar mulai muncul. Apakah kedua pihak benar-benar mencari kemenangan? Atau justru terjebak dalam siklus konflik yang tidak memiliki akhir? Karena jika tuduhan terhadap Israel terus meningkat dan balasan dari Iran terus berlanjut, maka dunia mungkin tidak hanya menyaksikan perang antara dua negara, tetapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah konflik yang tidak hanya menghancurkan kota, tetapi juga menguji batas kemanusiaan itu sendiri. Dan jika tidak ada yang menghentikannya,
maka bagian berikutnya dari cerita ini mungkin bukan lagi tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang berapa besar kerusakan yang akan terjadi selanjutnya. Gelombang tekanan. Dunia mulai berpihak. Krisis semakin meluas. Ketika dentuman rudal mulai mereda di beberapa titik, dunia tidak benar-benar menjadi lebih tenang. Sebaliknya, ketegangan justru berpindah ke level yang lebih luas. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai konflik regional antara Iran dan Israel, kini mulai menunjukkan dampak global yang nyata. Bukan hanya di medan perang, tetapi juga di ekonomi, politik, dan opini publik dunia. Dan disinilah tekanan terhadap Israel mulai terasa semakin berat. Di berbagai belahan dunia, suara kritik terhadap tindakan Israel semakin keras. Demonstrasi besar terjadi di kota-kota besar, mulai dari Eropa hingga Asia. Ribuan orang turun ke jalan, membawa pesan yang sama: hentikan kekerasan, lindungi warga sipil. Gambar-gambar kehancuran yang terus beredar menjadi bahan bakar kemarahan publik. Banyak yang menilai bahwa operasi militer Israel telah melampaui batas yang dapat diterima, terutama karena dampaknya terhadap masyarakat sipil. Organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, kembali mengeluarkan peringatan keras. Mereka menekankan pentingnya perlindungan warga sipil, akses bantuan kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Namun seperti sebelumnya, seruan itu seringkali tidak diikuti dengan perubahan nyata di lapangan. Seiring berjalannya waktu, berbagai tuduhan terhadap Israel semakin terakumulasi. Serangan yang dianggap tidak proporsional, kerusakan besar dalam infrastruktur sipil, dugaan pembatasan bantuan kemanusiaan, hingga tuduhan pelanggaran gencatan senjata. Masing-masing isu ini mungkin bisa diperdebatkan secara terpisah, namun ketika digabungkan, mereka membentuk satu narasi besar yang sulit diabaikan. Sebuah narasi bahwa dalam konflik ini, cara bertindak Israel menjadi sorotan utama dunia. Dan bagi banyak pihak, ini bukan lagi soal strategi militer. Ini adalah soal tanggung jawab moral. Namun, dampak konflik ini tidak berhenti pada aspek kemanusiaan. Ketika ketegangan meningkat di Timur Tengah, pasar global mulai bereaksi. Jalur energi strategis seperti Selat Hormuz menjadi titik kekhawatiran utama. Setiap ancaman terhadap jalur ini dapat mengganggu pasokan minyak dunia, memicu lonjakan harga energi, dan mengguncangkan ekonomi global. Investor mulai gelisah, harga minyak sempat melonjak. Negara-negara yang bergantung pada impor energi mulai bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dan semua ini berakar dari satu hal: konflik yang terus bereskalasi tanpa arah yang jelas. Penuh emosi. Di era digital, perang tidak hanya terjadi dengan senjata, ia juga terjadi di layar ponsel, di media sosial, dan di benak publik. Narasi tentang konflik ini menyebar dengan cepat. Video, foto, dan kesaksian dari lapangan membentuk opini global dalam hitungan detik. Dan dalam perang persepsi ini, Israel mulai menghadapi tantangan besar. Jika sebelumnya mereka sering dipandang sebagai pihak yang mempertahankan diri, kini sebagian publik mulai melihat mereka secara berbeda, terutama karena dampak kemanusiaan dari operasi militer yang dilakukan. Apakah persepsi ini sepenuhnya akurat? Atau dipengaruhi oleh arus informasi yang tidak selalu seimbang? Itu masih menjadi perdebatan. Namun, satu hal tidak bisa dipungkiri. Citra Israel di mata dunia sedang diuji. Sementara itu, Iran tidak hanya bertarung di medan militer, mereka juga bermain dalam ranah politik dan persepsi. Dengan menunjukkan bahwa mereka mampu membalas serangan Israel, Iran memperkuat posisinya sebagai kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Mereka juga memanfaatkan kritik global terhadap Israel untuk membangun narasi bahwa mereka berada di sisi yang melawan ketidakadilan. Strategi ini efektif karena dalam konflik modern,
kemenangan tidak hanya diukur dari jumlah wilayah yang dikuasai, tetapi juga dari dukungan global yang berhasil diraih. Negara-negara besar kini berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka memiliki hubungan politik dan militer dengan Israel. Di sisi lain, tekanan dari publik dan organisasi internasional semakin kuat untuk mengecam tindakan yang dianggap melanggar hukum internasional. Akibatnya, banyak negara mengambil sikap yang hati-hati, menyerukan deeskalasi, mendukung gencatan senjata, namun menghindari konfrontasi langsung. Ini menciptakan situasi yang aneh, di mana semua pihak ingin konflik berhenti, tetapi tidak ada yang benar-benar mampu menghentikannya. Kini, konflik telah mencapai titik kritis. Tuduhan terhadap Israel semakin menguat. Balasan dari Iran terus berlanjut. Tekanan global meningkat. Dampak ekonomi mulai terasa. Dan yang paling berbahaya, tidak ada tanda bahwa kedua pihak siap mundur. Jika tekanan dunia terhadap Israel terus meningkat, apakah itu akan memaksa perubahan strategi? Ataukah justru membuat konflik semakin keras? Dan jika Iran terus memanfaatkan momentum ini, apakah mereka akan semakin agresif? Karena satu hal kini semakin jelas. Konflik ini tidak lagi hanya tentang dua negara. Ia telah menjadi ujian bagi dunia tentang apakah hukum internasional masih memiliki arti atau hanya menjadi suara yang tenggelam di tengah dentuman perang. Penuh emosi. Di ambang batas, dunia menahan nafas di tengah konflik yang tak kunjung usai. Ketika dunia berharap konflik ini mereda, kenyataan justru berkata sebaliknya. Apa yang terjadi antara Iran dan Israel kini bukan lagi sekedar rangkaian serangan dan balasan. Ia telah berkembang menjadi sebuah krisis yang menyentuh inti dari stabilitas global. Dan yang paling mengkhawatirkan, tidak ada tanda bahwa konflik ini benar-benar akan berhenti. Setiap serangan melahirkan balasan, setiap balasan memicu eskalasi baru. Israel yang terus berada di bawah tekanan kritik internasional atas berbagai tuduhan, mulai dari dampak terhadap warga sipil hingga dugaan pelanggaran gencatan senjata, tetap melanjutkan operasinya dengan alasan keamanan nasional. Namun di mata banyak pihak, pola ini mulai terlihat sebagai sesuatu yang berbahaya. Bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi karena cara perang itu dijalankan. Ketika tuduhan demi tuduhan terus muncul, ketika laporan tentang korban sipil terus bertambah, dan ketika akses bantuan kemanusiaan masih menjadi persoalan, maka pertanyaan moral semakin sulit dihindari. Apakah semua ini masih bisa dibenarkan? Tekanan terhadap Israel kini tidak hanya datang dari organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi juga dari masyarakat global yang semakin vokal. Di berbagai negara, aksi protes terus berlangsung, seruan boikot mulai muncul, dan kritik terhadap kebijakan Israel semakin terbuka. Ini adalah perubahan besar, karena dalam konflik sebelumnya, dukungan terhadap Israel di banyak negara cenderung stabil. Namun kini, opini itu mulai bergeser, perlahan tapi pasti. Dan dalam dunia modern, persepsi publik bisa menjadi kekuatan yang sangat menentukan. Namun ancaman terbesar bukan hanya soal opini, melainkan potensi konflik ini untuk berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih luas. Dengan keterlibatan tidak langsung dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari Amerika Serikat terhadap Israel, serta jaringan sekutu Iran di kawasan, resiko eskalasi regional menjadi sangat nyata. Jika satu kesalahan terjadi, satu serangan yang terlalu besar, atau satu reaksi yang tidak terkendali, maka konflik ini bisa berubah menjadi perang yang melibatkan banyak negara sekaligus. Dan jika itu terjadi, dampaknya tidak akan terbatas pada Timur Tengah. Kini dunia berada di persimpangan yang sulit. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menghentikan kekerasan dan menegakkan hukum internasional. Di sisi lain, ada realitas politik dan kepentingan yang membuat tindakan tegas menjadi sangat sulit dilakukan. Akibatnya, dunia seperti terjebak dalam posisi yang pasif, mengutuk tapi tidak menghentikan, memperingatkan tapi tidak mencegah, menyaksikan tanpa benar-benar bertindak. Dan sementara itu, konflik terus berjalan.
Mungkin inilah bagian paling sulit untuk diterima. Dalam konflik ini, tidaklah pihak yang benar-benar tanpa kesalahan. Namun ada tindakan-tindakan yang memicu kritik lebih besar karena dampaknya yang luas. Dan saat ini, banyak sorotan tertuju pada Israel. Bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi karena konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawab. Dan ketika tanggung jawab itu dipertanyakan, maka legitimasi pun ikut diuji. Kemana arah konflik ini? Ada beberapa kemungkinan. Deeskalasi melalui diplomasi, gencatan senjata diperkuat, negosiasi dimulai kembali. Perang berkepanjangan, serangan dan balasan terus berulang, kedua pihak saling melemahkan. Eskalasi besar, lebih banyak negara terlibat, konflik berubah menjadi krisis global. Dan saat ini, semua kemungkinan itu masih terbuka. Di tengah semua ini, satu pertanyaan yang paling penting tetap menggantung. Berapa lama dunia akan terus menyaksikan sebelum benar-benar bertindak? Karena setiap hari yang berlalu tanpa solusi bukan hanya memperpanjang konflik, tetapi juga memperdalam luka yang ditinggalkan. Konflik antara Iran dan Israel bukan hanya tentang dua negara. Ia adalah cerminan dari dunia yang sedang berjuang menemukan keseimbangan antara kekuatan, keadilan, dan kemanusiaan. Dan selama pertanyaan-pertanyaan mendasar itu belum terjawab, selama tuduhan dan kekerasan terus berulang, maka satu hal akan tetap menjadi kenyataan. Perang ini belum benar-benar berakhir. Dan mungkin kita semua baru saja menyaksikan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar.